Film ini diawali dengan memperlihatkan seekor kera bernama Lucy. Di dunia paleontologi, Lucy adalah nama fosil kera yang usianya mungkin sekitar 10 juta tahun yang lalu. Lucy adalah ikon dari teori evolusi Darwin yang menjelaskan bahwa Lucy merupakan nenek moyang manusia. Scene pun berpindah ke sebuah perkotaan di Cina dan kisah akan berfokus pada seorang wanita biasa bernama Lucy. Pada adegan ini, Lucy bersama dengan seorang teman prianya bernama Richard. Saat itu, Richard meminta tolong kepada Lucy untuk mengantar sebuah koper kepada seseorang bernama Mr. Zhang yang berada di dalam gedung. Lucy yang menolak terus dibujuk oleh Richard hingga akhirnya tangan Lucy diborgol ke koper tersebut. Dengan terpaksa, Lucy pun mau tidak mau harus mengantarkannya. Saat sudah berada di resepsionis, Lucy meminta untuk bertemu Mr. Zhang. Tidak lama setelah itu, muncul beberapa orang berpakaian rapi datang menjemputnya. Tanpa diduga, Richard yang sedang menunggu di luar langsung ditembak mati saat itu juga. Semua staf hotel tidak berbuat apa-apa seolah sudah mengerti dengan situasi seperti ini. Dan itu menyimpulkan bahwa Mr. Zhang adalah seseorang yang cukup berpengaruh di sana. Lucy yang panik langsung dibawa untuk menemui Mr. Zhang. Saat sudah masuk ke ruangannya, terlihat dua orang berlumuran darah tergeletak di sana. Dan ternyata itu adalah perbuatan Mr. Zhang yang sedang melakukan sedikit olahraga kecil-kecilan. Saat sudah berhadapan langsung, Lucy ditanya mengenai isi koper tersebut. Lucy yang tidak tahu apa-apa terlihat panik dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Mr. Zhang menuliskan kode angka untuk membuka koper tersebut pada selembar kertas. Lalu dia beranjak dari sana dan berdiri di balik dinding. Anak buahnya lalu mengambil tameng dan melindungi diri mereka. Sebagai orang penting, ternyata Mr. Zhang khawatir dengan apa yang ada di dalam koper tersebut. Saat dibuka, ternyata isi koper tersebut berisikan 4 kantung yang terdapat benda biru di dalamnya. Dan faktanya, itu adalah narkoba jenis baru. Anak buahnya kemudian membawa seorang pecandu untuk menguji narkoba tersebut. Dia pun mencicipinya. Tidak menunggu waktu lama, narkoba itu pun langsung bereaksi dan dia langsung tertawa sambil menatap Lucy. Tak diduga, Mr. Zhang langsung menembak kepala pecandu tersebut hingga tewas saat itu juga. Kemudian Mr. Zhang mengatakan bahwa dia menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Entah pekerjaan apa itu. Scene pun langsung berpindah ke seorang pria yang sedang berceramah di depan banyak orang. Beliau adalah Profesor Norman. Pada ceramahnya tersebut, beliau sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia, bahwasannya kita umat manusia hanya menggunakan potensi sebesar 10% dari kapasitas otak yang ada. Dan di planet bumi hanya ada satu makhluk yang menggunakan 20% potensi otaknya, yaitu lumba-lumba. The dolphin. The education system that is more, but the dolphin did not. And this is the. Scene kembali berpindah ke Lucy di mana dia baru saja tersadar dari tidurnya. Tidak lama anak buahnya membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. Setelah itu datanglah seorang pria kulit putih. Dia menjelaskan bahwa tadi Lucy sudah dibedah di bagian perut dan di dalam perutnya sudah ditaruh narkoba jenis baru tadi untuk diedarkan di kawasan Eropa. Bisa diambil kesimpulan bahwa Lucy dijadikan media untuk menyelundupkan narkoba jenis baru tersebut. Tidak lama, muncullah 3 orang pria yang bernasib sama seperti Lucy. Namun bedanya, mereka menginginkan pekerjaan tersebut sedangkan Lucy terpaksa. Singkat cerita, Lucy pun sudah berada di sebuah ruangan dan ada 2 orang pria yang sedang merantai tangannya. Salah satu pria bertato itu pun terlihat seperti tertarik kepada Lucy dan nampaknya sudah lama tidak mendapatkan pengenceritan, dan itu dibuktikan saat tangannya menggerayami mountainnya si Lucy. Sontak hal tersebut membuat Lucy risih dan membuat pria tersebut marah, kemudian menggampar Lucy hingga tersungkur.
Lalu pria tersebut menendang perut Lucy berkali-kali tanpa dia sadar bahwa di dalam perutnya Lucy ada narkoba jenis baru tersebut. Saat Lucy cek, perutnya berdarah dan hal yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan. Ternyata narkoba tersebut bocor di dalam perut Lucy yang mengakibatkan zat kimia tersebut bereaksi dengan sel-sel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Lucy mengerang, kemudian dia mulai menunjukkan tanda-tanda menakjubkan di mana tubuhnya terlihat melawan gravitasi saat melayang di tembok hingga atap ruangan. Di sini bisa disimpulkan bahwa narkoba jenis baru tersebut secara kebetulan membuat Lucy bisa mengakses 20% kapasitas otaknya. Wow! Scene kembali berpindah ke Profesor Norman, di mana dia sedang menjelaskan bahwa saat manusia mampu mengakses 20% kapasitas otak, maka orang tersebut akan mempunyai akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Saat memasuki 40%, seseorang akan mampu mengendalikan tubuh orang lain layaknya kemampuan telekinesis. Lalu ada seorang mahasiswa yang bertanya, "Profesor, bagaimana jika seorang manusia mampu menggunakan 100% kapasitas otaknya?" 100%? Yes. Profesor Norman menjawab, "I have no idea." I have no idea. Scene kembali berpindah ke Lucy yang saat ini sudah bisa mengakses 20% kapasitas otaknya, di mana dia memiliki akses dan kendali terhadap tubuhnya sendiri. Hal itu dibuktikan saat bola matanya berubah menjadi warna biru, kemudian kembali berubah menjadi normal. Lucy pun langsung mengambil kursinya dan duduk tegak di sana dengan wajah yang sangat tenang. Tidak lama, si kakak masuk. Lucy pun melebarkan kakinya seolah menawarkan produknya ke si kakak. "Silahkan dilihat dulu kakak." Si kakak pun menghampiri Lucy. Pada saat tangannya akan menyentuh produknya si Lucy, kaki Lucy langsung menjepit tangannya dan menarik gesper si Aka hingga tubuhnya terlempar dan pingsan. Mamam. Lucy langsung meraih pistol dan kunci rantainya yang terletak di atas meja. Lucy kemudian keluar dari ruangan tersebut. Di sana sudah terlihat ada 4 orang preman yang sedang main kartu gapleh. Tanpa berpikir panjang, Lucy langsung menembak keempat preman tersebut. Dan Lucy sempat tertembak di bagian bahu kanannya. Tanpa terlihat kesakitan, Lucy langsung duduk di meja dan memakan makanan yang ada di sana. Setelah beres, Lucy mengambil peluru dari bahunya tersebut dengan tangannya sendiri tanpa rasa sakit yang ditunjukkan oleh wajahnya. Kemudian Lucy keluar dan meminta seorang supir taksi untuk mengantarkannya ke sebuah hospital. Sesampainya di sana, Lucy dengan pedenya menggigiwing pistol tersebut tanpa ada orang yang curiga. Lucy pun masuk ke ruang operasi yang di sana sudah ada dokter yang sedang melakukan operasi kepada pasien tumor. Lucy sejenak melihat ke layar LCD, kemudian menembak pasien tersebut dan berbaring di sana. Dia pun mengatakan jika pasien tersebut tidak memiliki kesempatan untuk hidup dan untuk sembuh, maka dari itu dia menembaknya agar lebih cepat penderitaannya berakhir. Lucy kemudian meminta dokter tersebut untuk membedah perutnya dan mengambil narkoba tersebut dari perutnya tersebut terus. Di saat bersamaan, Lucy menelpon mamahnya dan mengatakan apa yang dia rasakan saat ini, bahwa dia bisa merasakan semuanya, mengingat semuanya, bahkan dia bisa mengingat saat dirinya masih bayi dan masih dalam kandungan. Dan adegan ini mengingatkan saya kepada film Limitless, saat adegan di mana Eddie bisa mengingat semua hal yang pernah dia lihat dan dengar selama hidupnya. Bedanya, Limitless masih terasa masuk di akal dibandingkan dengan film Lucy ini yang terlalu dan terkesan superhero lebih lanjut. Dokter pun berhasil mengeluarkan narkobanya. Setelah itu, Lucy keluar dari hospital tersebut dan saat melihat sebuah pohon di pinggir jalan, tiba-tiba dia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam pohon tersebut dengan sangat jelas.
Singkat cerita, Lucy kembali ke gedung Mr. Zhang lalu membantai anak buahnya dengan begitu mudah. Tanpa melihat target, Lucy mampu menembak tepat sasaran. Wow. Mr. Zhang yang sedang pedi-medi di ruangannya tiba-tiba dikagetkan saat Lucy menancapkan pisau di kedua tangannya. Lucy bertanya, "Di mana 3 narkoba yang lain, bos?" Mr. Zhang yang penuh nafsu hanya diam saja. Ditambah, dia memang tidak bisa bahasa Inggris. Dengan akses 20% otaknya, Lucy menempelkan jari di kepala Mr. Zhang untuk mengakses ingatan yang tersimpan di syaraf otak Mr. Zhang. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy pun pergi dari sana dan meninggalkan Mr. Zhang dengan kondisi seperti itu. Mr. Zhang hanya bisa berteriak, "Oh!" halus. Lucy kemudian pergi ke tempat sahabatnya untuk meminjam sebuah laptop. Saat berpelukan, Lucy mampu merasakan semua organ tubuh sahabatnya tersebut. Saat temannya mandi, Lucy langsung membuka laptop dan browsing untuk mencari seseorang yang paham dengan permasalahan otak. Dan disinilah awal pertemuan Lucy dengan Profesor Norman. Lucy pun menghubungi ponsel Profesor Norman. Dia mengatakan jika dirinya sudah membaca semua riset yang dilakukan Profesor Norman dan merasa bahwa Profesor Norman orang yang tepat untuk memahami kasus yang dialaminya sekarang. Profesor Norman yang menganggap hal ini sebagai lelucon seketika dikejutkan dengan kemunculan Lucy di layar televisi. Tanpa basa-basi, Lucy langsung mengatakan semuanya, bahwa dirinya sedang dalam proses menjangkau 100% kapasitas otak. Dan saat ini baru berada pada 28%. Profesor Norman yang sedikit shock pun bertanya apa yang bisa dilakukan Lucy dengan akses 28% tersebut. Lucy pun mengatakan jika dirinya mampu mengendalikan tubuh dan otaknya dan mulai bisa mengendalikan tubuh orang lain, juga bisa mengendalikan gelombang listrik, elektromagnetik, dan lain-lain. Hal itu langsung dibuktikan saat Lucy bisa muncul di setiap gadget dan alat elektronik di rumah Profesor Norman. Telephone, radio. Lucy mengungkapkan bahwa dirinya sudah tidak bisa merasakan sakit, takut, keinginan, seolah ciri-ciri manusia pada dirinya sudah pudar. Semua pengetahuan seolah meledak di dalam kepalanya. Lucy bertanya, apa yang harus dilakukan dengan semua pengetahuan ini? Profesor Norman menjawab, tujuan dasar hidup dari awal kehidupan adalah mewariskan apa yang telah dipelajari. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi. Maka, jika kau bertanya apa yang harus kau lakukan dengan semua pengetahuan itu, maka wariskanlah. Yes, of course. I'll be at your door in 12 hours. Terakhir, Lucy mengatakan jika dirinya akan menemui Profesor Norman dalam waktu 12 jam. Saat Lucy akan pamit, dia memberi pesan kepada temannya untuk mengubah gaya hidupnya dikarenakan ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Dan Lucy memberikan kertas yang berisikan resep agar sahabatnya bisa sehat kembali. Singkat cerita, Lucy pun berada di bandara dan berencana pergi ke Paris. Untuk menutupi identitasnya karena kasus penembakan di rumah sakit tersebut, Lucy merubah rambutnya menjadi hitam lurus. Dan di sini nampak seperti berlebihan sebenarnya, berasa seperti nonton film mistik di film X-Men, tapi it's okay lah, gak apa-apa. Kemudian Lucy menelepon pihak kepolisian Paris yang akhirnya dihubungkan ke salah satu anggota polisi bernama Del Rio. Lucy bertanya siapa yang punya wewenang di kantor tersebut. Del Rio dengan santai mengatakan, aku yang berwenang di sini, dan mari kita mulai dengan menyebutkan siapa nama Nona. Tak ingin membuang waktu, Lucy langsung menyuruh Del Rio turun dari meja dan langsung mengambil pulpen. Sontak hal tersebut membuat Del Rio terkejut seolah dirinya sedang diperhatikan oleh CCTV. Namun saat dilihat, tidak ada. Lucy langsung menyebutkan identitas ketiga orang yang membawa narkoba tersebut dan mengirim foto mereka di komputer Del Rio. Lucy menyuruh Del Rio untuk menangkap ketiga orang tersebut dan mengamankan narkoboinya. Di saat bersamaan, seekor anjing keamanan bandara mencium aroma-aroma tersangka pada Lucy, tapi dengan sekali tatap, anjing tersebut langsung dibuat takluk.
Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat. Dengan 2 buah laptop di kedua tangannya, Lucy mengakses seluruh pengetahuan di dunia dalam sekejap. Wow, alhasil di dalam kepalanya sekarang sudah ada semua ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah itu hal mengejutkan pun terjadi, di mana Lucy tiba-tiba batuk dan giginya rontok. Kemudian sel-sel tubuhnya terlihat seperti berterbangan seolah memisahkan diri dari tubuh Lucy. Seketika dia teringat riset Profesor Norman yang membahas tentang keabadian, yang intinya adalah jika habitatnya tidak mendukung, maka suatu sel akan mengelola diri sendiri dan memilih keabadian. Dan saat ini, Lucy berada pada 40% kapasitas otaknya. Lucy yang panik langsung masuk ke toilet, tapi kondisinya semakin parah. Lucy pun memutuskan untuk menelanjat yang tersisa di kantong tersebut hingga dirinya tidak sadarkan diri. Tiba di Paris, Lucy pun dirawat di sebuah rumah sakit. Scene berpindah ke si Del Rio yang berhasil menangkap ketiga penyelundup tersebut. Setelah itu, dia pergi ke rumah sakit tempat di mana Lucy dirawat. Saat Lucy siuman, Del Rio dan kawan-kawan sudah mengepung dirinya di sebuah lorong. Tak perlu waktu lama, orang-orang tersebut dibuat tak sadarkan diri menyisakan si Del Rio di sana. Hands up, please. Lucy meminta Rio untuk menunjukkan di mana para penyelundup tersebut dan narkoboy itu disembunyikan. Saat berada di mobil, Lucy mampu melihat sinyal dan gelombang elektromagnetik dari semua alat komunikasi di dunia. Hal itu pun membuat dirinya mengetahui rencana Mr. Zhang yang akan mengambil narkoboy tersebut dari para polisi. Untuk mempersingkat waktu, Lucy pun mengambil alih kemudi. Del Rio yang tidak mau terpaksa harus mau karena Please, God. Lucy yang sebelumnya tidak pernah mengemudi dan belum pernah belajar mengemudi tiba-tiba sangat mahir menyetir sampai-sampai membuat kendaraan lain jungkir balik dibuatnya. Di sisi lain, orang-orang Mr. Zhang sudah tiba duluan di lokasi narkoboy tersebut. Mereka pun mensabotase rumah sakit tersebut dengan membunuh para polisi dan membedah para penyelundup untuk mengambil narkoboynya. Tidak lama Lucy pun tiba di sana. Orang-orang Mr. Zhang langsung mengepungnya. Di saat bersamaan, Lucy sudah mencapai 60% kapasitas otaknya. Itu membuatnya mampu mengendalikan benda dan tubuh orang lain sehingga akan melakukan apapun sesuai keinginannya. Lucy pun mengambil koper berisi narkoba tersebut lalu pergi dari sana. Del Rio yang melihat kemampuan Lucy mengatakan bahwa jika dia ragu akan bisa membantunya. Lucy pun langsung menghampiri Del Rio dan mencipok dirinya sambil mengatakan bahwa Del Rio bisa membantunya sebagai pengingat. Entah apa maksudnya, tapi yang terpenting dapat cipok saja. Mereka berdua pun pergi dari sana dan menuju ke sebuah universitas untuk menemui Profesor Norman. Ternyata, Mr. Zhang yang berada di luar sempat melihat Lucy di mobil. Alhasil, dia pun mengikuti kemana Lucy pergi. Di sisi lain, Profesor Norman tengah bersama sahabat-sahabat maksudnya cendekiawannya, untuk menyambut kedatangan Lucy. Saat Lucy tiba, dia langsung diperkenalkan kepada satu persatu cendekiawan tersebut. Namun, Lucy sudah mengetahui mereka semua dan tidak perlu ada sesi perkenalan. Salah satu colekiawan tersebut mengatakan ingin melihat kemampuan Lucy secara langsung. Your daughter, Gabrielle. Lucy pun langsung memegang pundaknya dan mengatakan tentang masa lalunya di mana anak cendekiawan tersebut meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan Lucy menyebut setiap detail saat kejadian tersebut terjadi. Cendekiawan itu pun langsung terlihat sedih dan mereka pun langsung percaya.
Di luar, Mr. Zhang dan anak buahnya tengah siap-siap menyerang Lucy dengan berbagai senjata yang ada. Di sisi lain, Lucy sedang menjelaskan perihal apa yang dialami tubuhnya saat ini. Lucy mengatakan jika sel-sel dalam tubuhnya saling berkomunikasi satu sama lain sehingga bisa membentuk sebuah materi. Dia pun mendemonstrasikannya dengan merubah bentuk tangannya menjadi beberapa variasi dan membuat sebuah pulpen bisa berubah menjadi objek yang lain. No letters. We've codified our existence to Lucy pun meminta Profesor Norman untuk memasukkan sisa zat biru yang ada dengan tujuan untuk mengoptimalkan kapasitas otaknya hingga mencapai 100%. Mereka pun mencairkan zat biru tersebut lalu menginfuskannya ke tubuh Lucy. Di sisi lain, Mr. Zhang and the gang mulai masuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Del Rio dan tim keamanan kampus yang tersisa pun mencoba menahannya sebisa mungkin. Kembali ke Lucy, saat semua zat biru sudah diserap dan masuk ke sel-sel tubuhnya si Lucy, keluar cahaya dari mulutnya yang menandakan bahwa dirinya sudah mencapai 90% kapasitas otak. Lalu muncul benda hitam yang keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke komputer dan alat elektronik yang ada di sana. Seketika ruangan tersebut berubah menjadi putih polos. Oh my god, what's happening? Benda hitam tersebut pun akhirnya berkumpul dan membentuk sebuah objek berukuran besar yang cukup aneh. Sahabatnya bertanya, apa yang Lucy lakukan? Profesor Norman menjawab, Lucy sepertinya sedang membuat komputer generasi baru. Wanjir! Di sisi lain, geng Mr. Zhang dan Del Rio masih tembak-tembakan. Dan di satu titik, anak buahnya berhasil melepaskan roket launcher ke arah ruangan Lucy. Saat meledak, Lucy yang berada di dalam langsung terhempas ke menara Eiffel. Ternyata, komputer generasi baru yang Lucy ciptakan tersebut mampu membuatnya bisa menjangkau seluruh alam semesta, mengakses setiap penjuru dunia, mengatur waktu, dan bahkan bisa pergi ke masa lalu. Dan benar saja, Lucy memundurkan waktu sampai zaman dinosaurus. Dan di suatu titik, kita akan melihat pertemuan pertama antara Lucy manusia dan Lucy kera pertama yang kita bisa lihat di awal film tadi. Setelah itu Lucy mengakses alam semesta dan memundurkan waktu sehingga dia bisa melihat bagaimana awal penciptaan semesta dimulai. Di saat bersamaan, Mr. Zhang sudah berada di belakang Lucy sambil mengarahkan pistol ke arah kepala Lucy. Dan saat Mr. Zhang menembakkan pistolnya, Lucy sudah lenyap. Yang tersisa di sana hanya pakaian dan cangcutnya saja. Tidak lama setelah itu, Del Rio muncul, lalu menembak Mr. Zhang hingga modar. Tiba-tiba komputernya bergerak dan memunculkan sebuah benda kecil yang ternyata itu adalah sebuah flash disk yang menyimpan seluruh pengetahuan alam semesta yang sudah dikumpulkan oleh Lucy tadi. Dan entah berapa gigabyte kapasitas flash disk tersebut, bukan giga lagi sih, mungkin udah di atas tera. Di atas tera tuh apa ya, satuan paling tinggi tuh apa lagi, anjing lupa. Intinya nggak kebayang aja flash disk sekecil itu bisa menampung seluruh pengetahuan alam semesta. Tapi ya namanya juga film. Lanjut. Kemudian Del Rio bertanya, di mana Lucy? Tiba-tiba ponselnya berdering. Saat dibuka, ada sebuah teks bertuliskan, "Aku ada di mana-mana." Del Rio pun melihat sekelilingnya dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Profesor Norman pun hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum karena mungkin sudah paham akan hal ini.